Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kesehatan adalah modal utama dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita bisa beraktivitas, menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bahkan kita bisa menunaikan ibadah haji. Itu bisa kita lakukan karena sesuatu yang bernama sehat. Lawan sehat adalah sakit. Ada dua elemen dalam kehidupan kita, elemen pokok, yakni jasmani serta rohani. Lawan sehat adalah sakit. Al-Imam Al-Ghazali membagi dua perbedaan tentang penyakit jasmani dan rohani. Perbedaan yang pertama, yakni sakit jasmani banyak sekali dokternya. Ketika kita sakit jantung, ada dokter spesialisnya. Sakit kanker, ada dokternya. Sakit darah tinggi, sakit kulit, dan apapun semua ada dokter spesialisnya. Tetapi ketika manusia itu terkena penyakit rohani, dokternya hanyalah agama dan kemauan yang kuat dari penderita. Tidak ada dokter untuk menyembuhkan rasa sombong. Tidak ada dokter untuk menyembuhkan penyakit iri, dengki, hasut. Tidak ada dokter untuk menyembuhkan rasa bakhil, pelit, kikir, dan lain sebagainya. Penyakit sombong, bakhil, pelit, kikir, itu bisa sembuh hanya dengan riyadhah, latihan, dan kemauan yang kuat dari dirinya sendiri. Dan bisa sembuh dengan mau mempelajari agama. Perbedaan yang kedua, penyakit jasmani yang tahu hanya dirinya dan orang lain tidak akan pernah tahu. Contohnya sakit jantung, hanya dirinya yang tahu, orang lain tidak tahu. Sakit gigi, hanya dirinya penderita yang tahu, orang lain tidak tahu. Tetapi sebaliknya, ketika penyakit rohani dalam diri kita, kita tidak tahu, tetapi orang lain yang lebih tahu. Sikap sombong itu adalah salah satu penyakit rohani. Mungkin menurut kita wajar, sesuatu yang biasa kita lakukan, tetapi orang lain menilainya bahwasanya kita itu adalah sombong. Penyakit bakhil, pelit, bin kikir, kita merasa sesuatu yang wajar karena setiap hari kita lakukan kadang-kadang. Kita tidak merasa bahwasanya kita itu pelit atau bakhil, tetapi orang lain menilainya. Yang ketiga, perbedaan ini yang lebih bahaya lagi. Perbedaan penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit jasmani hanya menghancurkan manusia itu di dunia. Contohnya penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit tumor, dan lain sebagainya. Hanya menghancurkan kita di dunia saja. Beda dengan penyakit rohani. Penyakit rohani selain bisa menghancurkan kita di dunia, juga bisa menghancurkan kita di akhirat. Celaka di dunia, hancurlah di akhirat. Contohnya, penyakit sombong. Sudah jelas, iblis lebih pandai daripada manusia, lebih pintar dari manusia. Tetapi kenapa iblis dikeluarkan dari surganya Allah? Karena satu, sifat sombong. Bakhil, pelit, bin kikir. Selain celaka di dunia, juga hancurlah di akhirat. Bukankah kita ketahui bahwasanya neraka itu selalu mendambakan, merindukan orang-orang yang bakhil. Jangankan di kehidupan kita sehari-hari, bertetangga, berteman, bersosial, banyak orang yang tidak suka
dan enggan bergaul berteman dengan orang yang bakhil atau pelit. Tidak hanya manusia, kadang-kadang kucing pun akan menjauhi dengan orang-orang yang pelit. Yang ketiga, yakni orang yang sering iri hati, dengki, hasud. Hasud ini adalah orang yang biasanya senang dengan kesusahan orang atau susah dengan kesenangan orang. Di dunia tidak bisa hidup, lebih-lebih di akhirat yang bisa menghapuskan amal ibadah kita yang ada di dunia. Kadang manusia lupa tidak bisa menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Dia berupaya untuk memperbaiki jasmaninya dengan cara memandikannya 3 kali sehari. Membuatkan baju, memakai parfum yang wangi, aksesoris yang indah, hanya untuk memperbaiki jasmaninya saja. Tapi banyak manusia yang lupa tidak mengimbanginya dengan memperbaiki rohaninya, yakni dengan menjalankan keikhlasan, dengan suka dermawan, suka membantu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini, kita semuanya bisa menyeimbangkan antara jasmani kita dan rohani kita. Bukankah kita ketahui dengan berpuasa bisa menyehatkan badan kita? Karena dengan berpuasa bisa mengistirahatkan organ-organ tubuh kita yang selama ini mungkin bekerja seperti mesin, bekerja 24 jam tanpa berhenti. Dengan berpuasa setidaknya bisa mengistirahatkan organ-organ tubuh kita. Dan dengan puasa, selain bisa mengistirahatkan jasmani organ-organ tubuh kita, dengan puasa rohani kita juga bisa menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang bisa merasakan kesusahan orang lain. Dengan berpuasa, mudah-mudahan bisa menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa bisa menyehatkan tubuh kita sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, sumu tasihun, yakni dengan berpuasa maka kamu akan menjadi sehat. Mudah-mudahan walaupun singkat apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.